Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas dampak dari suatu informatika, yaitu tentang hacker. Dan di sini ada 4 bagian. Yang pertama, apa itu hacker, yang kedua tujuan hacker, yang ketiga jenis hacker, dan yang keempat cara menjadi hacker. Kita langsung lanjut ke videonya. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu hacker. Menurut pengertiannya, hacker bisa dibilang adalah istilah untuk seseorang yang mempelajari, memodifikasi, menganalisa, dan masuk ke sebuah jaringan komputer dengan tujuan mencari keuntungan, atau bisa juga hanya sebagai tantangan semata. Dalam artian, aktivitas yang dilakukan tersebut hanya untuk menguji seberapa dalam ilmu hacking yang telah mereka pelajari. Namun, ada juga hacker yang melakukan aktivitas meretas dikarenakan sebuah tujuan mencari kelemahan atau bug yang ada pada suatu sistem. Kemudian kelemahan tersebut akan dilaporkan pada pihak tertentu dan sekaligus dicarikan solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem tersebut, tentunya dengan cara yang legal. Lalu tujuan hacker. Sebenarnya, kenapa sih seseorang ingin menjadi hacker? Bahkan anak muda zaman sekarang sangat banyak yang bercita-cita menjadi seorang hacker. Kalau dikupas secara mendalam, hacker tidak selalu soal membobol sistem keamanan untuk kejahatan. Tidak semua orang ketika sudah berhasil masuk ke dalam sistem, mereka memodifikasi ataupun menyusup program untuk tujuan jahat. Beberapa dari mereka menyusup ke sebuah sistem atau program hanya untuk menguji keamanannya. Kita bisa menyebut mereka sebagai bug hunter, yaitu orang yang mencari kekurangan dari sebuah program. Ketika sudah ketemu, maka akan disampaikan kepada developernya untuk kemudian diperbaiki bug tersebut. Untuk selanjutnya ada jenis hacker dan cara untuk menjadi hacker. Untuk bagian ini akan dibacakan oleh Dava, Fajli, dan Haidar. Silakan untuk kepada Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nur Rahman. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis hacker agar kita lebih memahami tujuan yang berbeda-beda. 1. Black hat hacker, seorang hacker yang menembus sistem keamanan untuk tujuan jahat, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. 2. White hat hacker, yaitu hacker yang membobol untuk mencari kelemahan dari sebuah program. Kadangkala mereka memang disewa untuk mencari bug dalam sistem. Yang ketiga, grey hat hacker, seperti sebutannya, mereka berdiri di batas antara hitam dan putih. Hacker tipe ini kadang melakukan aktivitas hacking untuk tujuan positif, namun kadang juga tujuan negatif. Yang keempat, script kiddie hacker, yaitu tipe hacker yang tak pandai dalam sistem komputer sehingga mereka melakukan pembobolan dengan menggunakan tools atau program milik orang lain. Yang kelima, activist hacker, yaitu sosok hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarluaskan pesan-pesan tertentu, entah itu untuk tujuan sosial, politik, agama, ataupun yang lainnya. Biasanya mereka melakukan aksi defense terhadap sebuah website dan meninggalkan pesan tertentu di sana. Terus cara menjadi hacker ini terhadap sebuah website dan meninggalkan pesan tertentu di sana. Terus cara menjadi hacker ini banyak sekali anak muda yang tertarik dan ingin menjadi seorang hacker karena menurut mereka sih sangat keren. Tapi sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk menjadi hacker? Jika kalian ingin tahu, di teman saya yang bernama Fajli, dia akan menyebutkan langkah-langkah menjadi hacker. Demikian dari saya, Dava Nur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajli Aryatama. Saya akan menjelaskan tentang cara menjadi hacker. Yang pertama, cara menjadi hacker harus belajar tentang konsep dasar pengoperasian komputer. Pertama dari semuanya, kita harus mulai dulu dari dasarnya.
Karena kegiatan hacking ini berhubungan dengan komputer, maka kita harus memahami tentang dasar-dasarnya. Pelajari cara kerja sistem operasi, jaringan komputer, serta protokol jaringan. Selain itu, kalian juga harus belajar tentang command line yang dapat digunakan pada berbagai macam sistem operasi. Yang kedua, belajar bahasa pemrograman. Nama hacker pastilah tak bisa dipisahkan dengan yang namanya pemrograman, karena setiap aksi yang dilakukan untuk membobol sistem tentu menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menguasai programming language yang populer seperti JavaScript, C, Java, atau PHP. Baik, yang nomor ketiga, belajar teknik peretasan. Dalam kegiatan hacking ada berbagai macam metode atau teknik yang biasa digunakan. Bahkan beberapa hacker profesional juga mengembangkan teknik mereka masing-masing dengan kemampuan yang mereka miliki. Kalian juga harus belajar dasar-dasar dalam teknik hacking yang umum digunakan. Belajarnya di mana? Bisa melalui situs-situs khusus seperti Hackday misalnya. Demikian pembahasan mengenai pengertian hacker, jenis serta manfaat tujuannya. Semoga artikel di atas bisa menjadi referensi bagi yang ingin mengenal dunia hacking lebih jauh buat kalian yang punya cita-cita untuk menjadi hacker. Silakan belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi ingat jika sudah berhasil gunakan kemampuan tersebut untuk tujuan yang positif. Dan dari penjelasan hacker kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.